Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hazratil mukarramin, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustaz dan ustazah yang senantiasa kita nantikan arahan, fatwa dan nasihatnya, yang kami hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Uswah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Besar Al-Uswah yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan kesyukuran marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam terus menerus ditumbuh kembangkan dan dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup kita, dibuahkannya dengan takwa dan akhlak mulia yang mewarnai kehidupan kita. Maka kita berharap ibadah sholat maghrib yang barusan kita tunaikan, wirid dan doa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhimpunnya kita di rumahnya yang mulia ini, agar sakinah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhunjam di sanubari kita. Nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmah dan kasih sayang, perasaan peka dan lembut di hati kita itu juga dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi majelis Al-Qur'an seperti yang kita tunaikan pada malam hari ini. Bahkan kemudian ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, adalah wahaffathumul malaika. Malaikat yang hadir di majelis kita dalam kerangka untuk melaporkan keberadaan kita, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sesungguhnya Allah tidak butuh laporan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu siapa yang ada di rumahnya yang mulia ini, tetapi kehadiran mereka adalah dalam kerangka untuk sholli alaihim. Malaikat itu berkenan untuk mendoakan kita, laporannya itu adalah doa untuk kita semua. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita dengan menyebutkan nama kita satu persatu di kalangan makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah yang membawahi arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita berharap semoga kesyukuran kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh fasilitas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul menjadi hak kita, atau bahkan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkenan untuk memenuhi kewajibannya, menambahkan kenikmatan bagi kita orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mengumum juga pada para ahli baitnya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang layak untuk dilegalisir menjadi bagian dari umatnya. Kita layak untuk mendapatkan syafaatnya, layak pula untuk mendapatkan jamuannya di tepi telaga Kautsar, dan layak untuk membersamai beliau, menjadi tetangga beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir surat An-Nisa kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan ayat 160, 161 dan ayat yang ke-162.
Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan di ayat 163, ayat 164, 65, dan kalau sampai nanti kita mencoba untuk, karena penggalan di tafsirnya Ibnu Katsir, penggalan di tafsirnya Syekh Asy-Sya'rawi, penggalan di tafsirnya Az-Zuhaili, itu semuanya sampai di ayat yang ke-166. Nah, nanti insya Allah kita akan coba untuk mengambil pesan apa yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hidangan ruhiyah apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sinyal-sinyal apa saja yang kemudian perlu untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita agar kebahagiaan duniawi yang akan terus-menerus rekornya itu dilanjutkan dengan kebahagiaan ukhrawi itu betul-betul layak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai dari ayat yang ke-163 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-163 ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum beliau. Disebutkan secara eksplisit ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, dan anak-anaknya Nabi Yakub yang jumlahnya 12 naqib. Ya, disebut dengan kalimat wal asbat. Dari kalimat sibti, sibti itu sebenarnya anak cucu atau cucu yang berasal dari anak perempuan. Tapi dalam konteksnya anak cucunya Nabi Ishak dan Nabi Yakub, ini kaitannya dengan kalau keturunannya Nabi Ismail itu disebut kabilah. Tapi kalau anak keturunannya Nabi Ishak dan anak keturunannya Nabi Yakub, Bani Israel, itu mereka disebut sibti, disebut naqib. Ya, itu sebutan Al-Quran. Kemudian disebutkan pula Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Nabi Isa, ada Nabi Ayub,
ada Nabi Yunus, ada Nabi Harun, kemudian Nabi Sulaiman, dan setelahnya disebutkan ayahnya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, yang dikaruniakan kepada beliau kitab Zabur. Nanti akan kita bahas kenapa ini semua, atau urut-urutannya kok seperti ini. Insya Allah nanti akan menjadi bagian dari bahasan kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pisau bedah yang digunakan oleh para ulama ketika mereka menafsirkan satu ayat, itu biasanya mereka berbicara terkait dengan munasabah. Ilmu dalam Hasanah Ulumul Quran yang membahas tentang keserasian ayat-ayat dalam Al-Quran. Kenapa ayat ini disebutkan? Sebelumnya kemarin kita membahas terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merincikan tentang kepongahan dan keburukan serta kesombongan orang-orang Yahudi secara terperinci. Kemarin sudah disebutkan ada 4 hal, bahkan mereka langsung dihukum dengan diharamkan makanan-makanan yang sebelumnya itu semuanya dihalalkan untuk mereka. Ya kan? Kezaliman mereka artinya mereka berbuat kesyirikan, mereka justru disuruh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah mereka menyembahnya anak sapi. Kezaliman mereka, kesyirikan mereka. Yang kedua, kemarin disebutkan, kalau masih ingat bahasan kita di pekan yang lalu, itu kaitannya dengan karakter mereka yang senantiasa menyembunyikan. Kalau bahasanya Imam At-Tirmidzi itu kan karya beliau Syama'il Muhammadiyah. Jadi karakternya Rasulullah SAW yang disebutkan secara detail dalam kitab suci mereka, itu kemudian mereka sobek, mereka sembunyikan. Tidak mereka ajarkan kepada generasi-generasi yang mereka ajarkan dan generasi selanjutnya. Itu disebut sebagai wasaddun an sabilillahi katsira. 2 persoalan akidah. Tetapi berikutnya adalah persoalan-persoalan yang sifatnya itu persoalan ibadah atau tentang halal haram, yaitu tentang makan harta haram, riba, kemarin sudah disebutkan. Yang kedua adalah mereka melakukan penipuan, mereka melakukan suap menyuap dan seterusnya. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lah munasabahnya, ternyata setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membeberkan tentang keburukan mereka, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, kalau sekiranya orang-orang Yahudi itu imannya benar, kalau sekiranya orang-orang Yahudi itu betul-betul beriman dengan kitab yang diturunkan kepada mereka, alias mereka itu disebut sebagai ahlul kitab, maka harusnya mereka itu beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Muhammad SAW. Tapi kan mereka tidak melakukan itu. Artinya pesan yang kemudian mengikat antara ayat sebelumnya dengan ayat ini, itu adalah kaitannya dengan kebobrokan akidah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, di titik ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menerangkan ternyata yang menjadi pegangan semua rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya Rabbani, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya itu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Rabbani, asalnya dari Allah, sumbernya dari Allah, tetapi tujuannya itu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengabarkan kepada kita semua tentang persoalan akidah di sini, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada semua para nabi dan rasul. Semua itu jenisnya sama tentang persoalan tauhid, gak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sepantasnya bagi orang-orang Yahudi itu mereka tidak menerima Rasulullah SAW. Itu pesan yang mengikat antara ayat-ayat yang akan kita bahas dengan ayat-ayat yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kemudian hal yang harus kita pahami bersama, ternyata sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama tafsir,
Tagline dari rangkaian ayat-ayat yang kita baca ini adalah terkait dengan persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua rasul. Makanya kemudian kalau di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu kan dibahas la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, ya kan? Artinya semua nabi itu adalah orang-orang yang terpilih untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pokok-pokok agama mereka itu sama, ya kan? Meskipun nanti kemudian ada yang diistimewakan, ya kan? Tentu saja kedudukan Rasulullah dengan kedudukan para nabi-nabi dan rasul yang lain nggak sama. Nabi Musa juga tidak sama dengan nabi-nabi yang lain, nanti disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Sulaiman juga tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Dawud juga tidak sama dengan nabi-nabi yang lain, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam juga tidak sama. Artinya kesamaan wahyu dan kesamaan pokok agama itu tidak kemudian menafikan kedudukan masing-masing nabi dan rasul itu. Itu pesan yang pertama yang ingin disampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan kesamaan yang dimiliki oleh semua nabi dan rasul itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai dari ayat yang ke-163 yang Allah mulai dengan kalimat inna auhayna ilaik. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad. Nah, para ulama tafsir kemudian merincikan, karena nanti kemudian akan ada orang-orang di zaman generasi berikutnya, orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu kan, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu sudah memberikan sebuah arahan-arahan kepada kita dalam kitab suci Al-Qur'an itu. Kalaupun ada orang yang mengaku-ngaku dapatkan wahyu dan seterusnya, ya silakan saja, ya kan? Tetapi apakah kemudian itu mengandung kebenaran? Karena ternyata kalau kita lihat Al-Qur'an itu menyebutkan setidak-tidaknya pemahaman kita terkait dengan wahyu atau Al-Qur'an itu ketika mengucapkan kalimat wahyu dengan berbagai macam derivasinya, istiqoknya, ya kan, dari kalimat dari kata dasarnya kan al-waw wal ha wal ya, kan gitu, wahyun, ya. Itu ternyata Al-Qur'an menyebutkan ada 4 pengertian dari wahyu itu, ya kan. Yang pertama itu refernya kepada kisahnya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu ketika beliau tersadarkan usia hampir 100 tahun, ternyata beliau belum memiliki keturunan. Beliau tersadarkan itu ketika dititipi oleh Hana, keponakan dari istrinya Imron, Ali Imron. Di surat Ali Imron itu anak itu adalah Maryam, ya kan, yang disebut oleh ibunya itu kan inni nadzartu laka ma fi batni muharrar, ya kan, yang diinginkan laki-laki ternyata yang lahir perempuan. Maka ketika dititipi bayi Maryam itu, Nabi Zakaria kemudian teringat, baru nyadar bahwasanya usianya itu sudah renta, ya kan, tulang belulangnya itu sudah lemah, bahkan rambutnya itu semuanya sudah memutih. Dia baru sadar di usia seperti ini, padahal aku ini punya risalah, dan kalau aku meninggal dunia maka pelanjut risalah itu belum ada, bahasa beliau. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Beliau berdoa dengan rayuan yang luar biasa ketika umpamanya beliau berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, jangan biarkan aku ini sendiri tanpa keturunan, karena engkau sebaik-baik yang memberikan warisan. Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Maka hadirkan kepadaku anak keturunan yang akan mewarisi risalah ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabar gembira Nabi Zakaria itu akan segera punya anak, maka Nabi Zakaria kemudian bertanya, apa tanda-tandanya nanti aku akan punya anak? Salah satunya, dia nggak bisa berbicara 3 hari 3 malam, hanya bisa memberikan isyarat. Lah, makna wahyu yang pertama dalam Al-Quran itu adalah isyarat.
Ya kan? Lihatlah di surat Maryam, surat yang ke-19 ya. Di ayat yang ke-11 ketika menceritakan tentang kondisinya Nabi Zakaria ketika beliau nggak bisa bicara tetapi beliau tetap berkewajiban mengingatkan umatnya, mengingatkan kaumnya, maka beliau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Ya kan? Beliau mengatakan beliau keluar dari mihrab itu kemudian menemui kaumnya dan beliau kemudian kan nggak bisa bicara, maka fa'auha ilaihim an sabbihuhu bukratan wa asyiya, ya. Jadi kalimat wahyu kan kalimatnya fa'auha ilaihim, maksudnya kalimat wahyu yang pertama dalam Al-Quran itu maknanya adalah isyarat. Beliau memberikan isyarat kepada kaumnya, kalian tidak boleh meninggalkan zikir pagi dan petang, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan petang. Itu diantara ibadah yang dijadikan sebagai tawasulnya oleh Nabi Zakaria agar ketika doa beliau itu diijabah dan beliau punya keturunan. Ini diantaranya. Jadi yang pertama, wahyu dalam Al-Quran itu artinya adalah isyarat, ya. Yang pertama. Yang kedua, wahyu dalam Al-Quran itu maknanya adalah ilham. Ini ada yang namanya ilham. Tapi ilham di sini ini contohnya itu pada kisah di surat Al-Qasas, ya, surat yang ke-28 di ayat-ayat awal ketika bercerita tentang kisahnya kelahirannya Nabi Musa. Ya, ketika ibunya Nabi Musa itu berhasil untuk menyembunyikan kehamilannya itu 9 bulan, terlepas dari telik sandi yang dimiliki oleh Fir'aun, karena kalau ketahuan pasti langsung akan dibunuh itu bayi itu, ya kan, gak akan selamat. Maka ketika bayi itu lahir, maka Allah Subhanahu wa taala kalimatnya kan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, ya. Jadi kalau bahasannya parenting, bahasanya terkait dengan ibunya Nabi Musa, itu kan single parent. Seorang ibu tunggal, orang tua tunggal. Sebenarnya bapaknya masih ada, tapi bapaknya itu harus menjadi pekerja paksa untuk proyek-proyek infrastrukturnya Fir'aun. Ya, proyek-proyek infrastruktur. Itu ternyata kalau mungkin zaman kita penjajahan kita ada namanya Romusa, ada namanya Rodi. Kalau sudah bekerja seperti itu kan nggak bisa ngurusi keluarganya. Maka yang menjadi tulang punggung keluarganya adalah ibunya Nabi Musa. Nah, ibunya Nabi Musa dalam kondisi khawatir anaknya baru lahir, kemudian mata-matanya Fir'aun itu ada di mana-mana, yang siap untuk mengambil bayi Nabi Musa itu. Maka kekhawatiran itu membuat galaunya ibunya Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada beliau. Makna wahyu itu bukan berarti wahyu sebagaimana beliau kemudian menjadi seorang nabi, tidak. Tapi wahyu di sini maknanya adalah ilham. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ini kaitannya dengan kalau bahasan parenting lagi, ibu-ibu. Kenapa seorang Ummu Musa itu sukses menghadirkan anak-anak yang hebat? Anak pertamanya yang namanya Maryam. Anak pertamanya namanya Maryam juga. Seorang dalam tanda kutip ASN-nya Fir'aun bidang kesehatan. Dan itu terbukti ketika anak ini, Nabi Musa itu, bayi itu dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk netek kepada semua tukang susunya Fir'aun. Kan nggak boleh, nggak mau. Karena Allah ingin membuktikan janjinya untuk mengembalikan bayi ini kepada ibunya, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya kan, bahasanya tadi saudara perempuannya itu kemudian mengatakan kepada Fir'aun dan kepada istrinya, ya kan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Jadi intinya adalah kalimat wahyu di ayat ini itu kaitannya dengan Allah itu mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa agar tetap netein anaknya. Ini pelajaran bagi kita, anak itu akan menjadi sukses seperti tadi Maryam, seperti Nabi Harun, seperti Nabi Musa. Semuanya itu tampil menjadi tokoh-tokoh bangsa itu ketika asupan gizinya itu full. Maka kalimatnya wa auhayna illa ummi Musa an ardi'i.
Jadi netein aja itu perlu ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa. Ini tentang pentingnya persoalan ASI bagi bayi, ya kan? Tapi yang menjadi titik bahasan kita wahyu dalam Al-Qur'an, yang kedua itu maknanya adalah tadi yang pertama isyarat, yang kedua adalah ilham. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah insting. Ya kan? Dan ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, surat yang ke-16, di ayat yang ke-68, 67 atau 68, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang lebah. Kan wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Artinya Allah itu dalam tanda kutip mewahyukan kepada lebah. Nah, maka makna wahyu itu adalah insting. Karena untuk binatang. Itu makna yang ketiga. Jadi enggak semua wahyu itu adalah wahyu yang betul-betul wahyu itu. Nah, yang keempat, yang terakhir, makna wahyu dalam Al-Qur'an itu adalah bisikan halus, ya. Bisikan halus itu adalah wahyu, seperti bisikan ya. Mesti nanti karena makna asalnya itu adalah bisikan halus, ya kan? Seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umpamanya kaitannya dengan persoalan iblis itu, ya kan? Setan itu tidak akan pernah rela kalau kita anak cucunya Nabi Adam itu nanti revenge lagi, balik lagi ke surga Allah Subhanahu wa taala, tempat asal kita. Iblis, setan itu nggak akan pernah rela itu. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Di antara yang dilakukan dan direkam oleh Al-Qur'an itu adalah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Artinya jin, ya kan, kemudian setan, ya kan, maksudnya setan itu kan dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Jadi manusia itu bisa jadi setan, maksudnya. Itu kata Allah kan kalimatnya aduan syayatinal insi wal jin. Bahasanya kan gitu kan. Jadi setan itu karakter jahat. Bisa ada pada manusia, bisa ada pada jin. Nah, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Artinya iblis itu atau jin itu atau setan itu atau manusia yang berhati setan itu mereka saling membisikkan dengan bisikan yang halus hal-hal yang buruk itu seakan-akan baik gitu, ya kan? Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Nah, yang ingin disampaikan di sini wahyu yang keempat, makna wahyu yang keempat itu adalah bisikan halus. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tafsir kalimat bisikan halus inilah yang kemudian digunakan untuk makna wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini wahyu dalam pengertian yang dikenal dalam istilah agama yaitu bisikan halus berupa apa? Pengertian makrifat yang didapatkan oleh seorang nabi di dalam hatinya, ya kan? Dan kemudian dia mendapatkan keyakinan yang penuh bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baik datangnya itu, ya kan, langsung dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Musa yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu salat, ya kan? Atau melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Itu namanya wahyu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebagaimana wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh, ya kan? Kemudian nabi-nabi sesudahnya dirincikan, nanti ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan seterusnya. Kenapa kok yang pertama adalah Nabi Nuh, tidak Nabi Adam? Ya kan? Itu kan menjadi pertanyaan. Karena di antara para ulama tafsir itu, kalau kita buka kitab-kitab tafsir itu di antara reasoning, di antara alasan kenapa kok yang disebut pertama itu adalah Nabi Nuh, karena alasannya
Karena Nabi Nuh itu yang pertama kali menerima wahyu untuk umatnya. Artinya Nabi Nuh itu menerima wahyu itu, kemudian disampaikannya kepada umatnya, ya kan? Nah, dan ini kemudian menjadi alasan yang disampaikan oleh banyak ulama tafsir. Meskipun mungkin ada alasan tambahan, karena sepeninggalnya ketika Nabi Nuh itu kemudian diejek oleh kaumnya yang kafir, yang zolim itu karena bikin bahtera, bikin perahu padahal hidupnya di pegunungan. Kan aneh bagi mereka, maka mereka membuli, mereka merundung. Maka nggak usah khawatir kalau kemudian kita ini mengamalkan agama kita yang benar, kemudian ada yang ngejek kita, ada yang membuli kita. Kan para nabi memang seperti itu, atau para pewarisnya nabi juga akan mengalami hal yang serupa. Ya kan? Lah dalam konteks ini alasan yang lain yang disebutkan adalah karena setelah bahteranya jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan air bah yang bahkan sampai ke pegunungan, itu kan semuanya mati. Tinggal yang ada di bahteranya Nabi Nuh yang jumlahnya hanya belasan orang saja. Ya kan? Maka Nabi Nuh itu disebut sebagai kalimatnya itu kan sebagai Nabi Adam yang kedua, ya kan? Karena menurunkan umat manusia setelah terjadinya banjir bandang. Maka risalah kenabian itu atau risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan dimulai lagi gitu bahasanya. Nah, itu diantara ungkapan-ungkapan para ulama. Lah kemudian setelah disebutkan Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Abul Anbiya, ya kan? Nabi Ibrahim itu kan disebut sebagai bapaknya para nabi dari sisi tauhid maksudnya. Kalau bapaknya para nabi kan jelasnya Nabi Adam, ya kan gitu, ya kan? Tapi dari sisi tauhid, ya kan? Bapaknya para nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nanti mungkin muncul kan cabangnya dua. Yang pertama Nabi Ismail keturunannya Arab sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu kan dari Nabi Ishak dan Nabi Yakub yang keturunannya itu kemudian Bani Israel. Yang disebutkan dalam ayat ini secara eksplisit disebutkan dengan kalimat wal asbat, ya. Dari kalimat sibtun itu jamaknya asbat. Kalau dari sisi bahasa artinya adalah cucu yang berasal dari anak perempuan. Ya kan, Hasan dan Husainnya cucunya Rasulullah kan disebutnya sibtun, nggak disebut sebagai hafid karena anak dari ibunda Fatimah kan gitu, bukan dari Ibrahim. Ibrahim kan nggak sampai dewasa, Ibrahim kan anak-anak udah meninggal dunia kan gitu, ya kan, maka disebutnya sebagai sibtun. Tapi untuk istilah atau term yang dipakai untuk kalangan Bani Israel, sibtun itu seperti kalau keturunannya Nabi Ismail itu kabilah, suku Quraisy, kabilah apa segala macamnya itu. Nah, kalau anak cucunya Nabi Ishak dan Nabi Yakub itu disebutnya sebagai sibtun, disebutnya Ithnai asyara naqiba, memiliki 12 orang, ya kan? Anak Nabi Yakub itu kan jumlahnya 12 orang, ya kan? Yang disebut oleh Al-Quran itu sebagai pimpinan kabilah, naqib bahasa Al-Qurannya. Nah, itu sebutannya. Jadi mereka tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran kan gitu, ya kan? Maka nanti disebutkan di ayat berikutnya kan rusulan qad qasasnahum alaik wa rasulan lam naqsushum alaik. Ada nabi-nabi yang mereka disebutkan secara eksplisit namanya dalam Al-Quran. Nabi dan rasul ya, yang disebutkan dalam Al-Quran jumlahnya berapa? 25 kan? Hanya 25 saja. Tetapi dalam hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya kan? Jumlah para nabi itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya 124.000. Iya, 124.000. Di beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, nabi itu jumlahnya 124.000, ya kan? Dari 124.000 itu yang disebut sebagai rasul, ya kan, itu hanya 313, ya kan, hanya 313 rasul. Dan tidak semuanya disebutkan oleh Al-Quran kan, karena yang disebutkan oleh Al-Quran jumlahnya hanya 25 saja gitu. Ya, ini yang menandakan tadi kalimatnya rusulan qad qasasnahum alaik wa rusulan
lam naqsushum alaik. Ada nabi-nabi, ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu sebagai sebuah iktibar, pembelajaran. Ya kan, umpamanya pembelajarannya. Kenapa kok disebutkan dalam rangkaian ayat ini? Kayaknya nggak bakalan selesai sampai satu ini, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lanjutkan. Umpamanya, kenapa kok disebutkan tadi kisahnya tentang Nabi Nuh yang dahsyatnya luar biasa penentangan kaumnya? Atau disebutkan umpamanya terkait dengan yang disebutkan dalam ayat ini, umpamanya ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman. Ya kan, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu kaitannya dengan, kan sebutnya adalah i'tibar, sebagai sebuah cerminan pembelajaran bagi kita dalam kehidupan kita. Lintasan kehidupan para nabi dan rasul itu akan terulang kembali. Ya kan, kalau teorinya Ibnu Khaldun itu kan sebutannya adalah at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu akan senantiasa mengulang episode dirinya. Kalau dulu pernah terjadi begini, maka nanti pada zaman tertentu itu juga akan terjadi kisah itu. Kalau dulu lakonnya itu adalah Fir'aun, lakon di generasi berikutnya belum tentu namanya Fir'aun kan, tapi karakternya itu pengulangan saja gitu. Ya kan? Maka kalau disebutkan umpamanya ini yang mungkin ini bagian dari hal yang penting untuk diingatkan lah. Tapi sekali lagi saya bukan caleg lah, tapi ini bahasanya kaitannya dengan pembelajaran, karena perintah untuk kenapa disebutkan nabi-nabi ini, kenapa ada yang disebutkan, ada yang nggak disebutkan, itu kaitannya dengan persoalan yang paling fundamental dalam kehidupan kita nanti. Maka di antara yang disebutkan adalah Nabi Sulaiman yang kekuasaannya itu nyaris tak terbatas. Bahkan tentaranya itu nggak hanya dari kalangan manusia kan, dari kalangan hewan, dari kalangan jin, dari kalangan angin, bahkan menjadi tentaranya Nabi Sulaiman kan gitu. Ya kan? Ini kan menunjukkan kekuasaannya yang tidak berbatas. Kenapa kok kemudian ini penting sekali? Artinya menjadi bagian yang harus didirikan sebagai iktibar, karena mohon maaf, kalau manusia biasa kayak kita ini berdosa, itu kan dosanya biasanya hanya terkait dengan diri kita, mungkin paling banter ya terkait dengan orang-orang terdekat kita, pasangan hidup kita, anak cucu kita, mungkin orang tua kita, mertua kita, atau mungkin pembantu atau tetangga-tetangga kita saja. Tapi lihat, kalau yang melakukan kezoliman, yang melakukan kemaksiatan itu adalah seorang penguasa, maka efeknya itu bukan hanya dirinya saja, tetapi efeknya itu juga kepada negeri yang dia pimpin. Ya, kisahnya Nabi Musa umpamanya, ya kan, tentang Fir'aun tadi. Dalam konteks ini maka lihatlah di surat Al-Isra, kan Rasulullah itu, kalau bahasanya Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, Rasulullah mengatakan qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisihi hatta yad'u bihadhihi da'awat li ashabihi. Hadisnya itu disahihkan Syekh Al-Albani, hadisnya itu hasanul gharib kata Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis itu. Apa kata Rasulullah? Imam Ibnu Umar mengatakan hampir tidak pernah Rasulullah itu ketika bangun dari majelisnya kecuali Rasulullah itu berdoa dengan doanya panjang. Tapi kalimat terakhir dari doa itu, ini yang penting, dan ini kaitannya dengan kenapa Nabi Sulaiman, kenapa Nabi Dawud itu disebutkan secara eksplisit, kenapa Nabi Musa itu disebutkan secara eksplisit, karena kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Ya kan? Dan itu diungkapkan oleh Rasulullah ketika beliau berdoa yang tadi, setiap majelis beliau itu hampir nggak pernah tinggal doanya kalimat doa itu yang terakhir, karena doanya panjangnya kan Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana. Ada kalimat yang terakhir itu adalah wa la tusallid alaina man la yarhamuna. Wahai Allah, jangan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Itu bahasa Rasulullah. Kalau para imam itu biasanya kalau doa, kalau Masjidil Haram apa segala macamnya itu kalimatnya wala tusallid alaina bizunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Wahai Allah,
Jangan karena dosa-dosa kami, jangan karena kesalahan, kekhilafan yang kami lakukan, engkau hukum kami dengan engkau kuasakan atas kami, engkau berikan pemimpin bagi kami yang tidak sayang kepada kami, tidak takut untuk berbuat zolim, tidak takut kepadamu untuk berbuat zolim kepada kami. Itu doa yang disampaikan oleh Rasulullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya ada di kitabnya At-Tirmidzi, ya kan? Kenapa kok kemudian Rasulullah menyampaikan itu? Itu salah satu kata kuncinya ternyata adalah kaitannya dengan di surat Al-Isra, surat yang ke-17 di ayat yang ke-16, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimatnya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalimatnya, ketika kami menghendaki kehancuran sebuah negeri, maka yang kami lakukan adalah amarna mutsrofiha. Kami akan memerintahkan kepada mutsrofiha. Mutsrof itu dari kalimat tarof. Tarof itu artinya kemewahan, kekayaan. Artinya elit dari negeri itu. Diperintahkan untuk apa? Amarna apa? Yang kami perintahkan apa? Agar mereka, kalau bahasa tafsirnya, beribadah kepada Allah, mensejahterakan masyarakatnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata Allah sendiri, fafasaku fiha. Mereka justru mendurhakai Allah. Jangankan mereka dalam konteks kesolehan mereka, ibadah. Ya kan? Ibadah mungkin hanya ketika di hadapan masyarakatnya saja, ya kan? Tetapi kemudian nggak hanya sekedar persoalan personal, tapi mereka kan bukan hanya sekedar mereka sebagai diri mereka, tapi mereka pemimpin bagi masyarakatnya. Tapi mereka justru mendurhakai Allah, tidak mensejahterakan masyarakatnya. Maka kata Allah, fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmiro. Maka pantaslah kami pergulirkan kalimat kami tadi, menghancurkan negeri tadi, fadammarnaha tadmiro, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini kaitannya dengan persoalan ketika Allah menyebutkan nabi-nabi yang disebutkan mata rantainya itu dari Nabi Adam, kemudian kalau contoh yang kita sampaikan ini dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya, sampai kemudian sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah para nabi itu adalah i'tibar bagi kita. Maka dalam konteks kita sekarang ini yang kemudian kita bahas ini adalah kaitannya dengan bagaimana menghadirkan nabi-nabi, menghadirkan pemimpin-pemimpin seperti yang disebutkan di surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ya kan, ayat yang ke berapa ya? Al-Hajj ayat yang ke-41. Harusnya untuk menyelamatkan negeri ini, kalau bahasanya Allah Subhanahu wa taala, harusnya ada elit-elit yang bertakwa bahasanya. Kalimatnya coba nanti kalau berkenan cek di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 41, kalimatnya kan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Bahasa yang digunakan oleh Allah, mereka yang akan memimpin negeri dan akan menghadirkan kemaslahatan itu bahasanya adalah mereka orang pemimpin-pemimpin yang ketika mereka dikokohkan kekuasaannya di bumi, mereka tetap sholat. Personal mereka itu soleh. Pada saat yang sama mereka wa'atawuz zakah, mensejahterakan rakyatnya. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Kebijakan yang mereka torehkan itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Artinya yang namanya ma'ruf, kebaikan-kebaikan itu meraja. Pada saat yang namanya kemungkaran itu kemudian dibabat habis. Itu yang disebut sebagai elit-elit yang bertakwa itu. Dan itu kaitannya dengan kenapa kok disebutkan tentang Nabi Sulaiman, kenapa kok disebutkan tentang Nabi Dawud yang dikaruniakan. Nabi Dawud itu kan diberikan kitab Zabur, ya kan? Kitab Zabur itu kalau tafsirnya Al-Qurtubi itu jumlahnya 150 surat. Padahal Al-Quran berapa? Cuman 114, ya kan? Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114, tapi Zabur itu 150 surat, tapi kata Imam Al-Qurtubi nggak ada satu ayat pun dari surat-surat itu yang berbicara tentang hukum. Ini kaitannya, perbandingan terkait dengan kita harus mengaca kepada mereka, kita ngelihat kepada mereka dan seterusnya. Ini diantara kenapa kok kita diminta belajar tentang sejarah para nabi itu.
Kita belum bicara tentang kenapa nabi-nabi yang ada yang disebutkan ada yang enggak, dan kemudian ayat-ayat berikutnya, baru ayat 163 saja. 164-nya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena dikit lagi Isya. 3 atau 5 menit lagi ya? Kurang lebih. 2 menit lagi. Jadi dibuka pertanyaan atau enggak nih kalau mau dikit lagi? Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau enggak ada juga enggak apa-apa. Dikit lagi Isya soalnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ungkapannya Imam Al-Qurtubi tadi yang ingin ditandaskan sekali lagi, karena komprehensif atau syumuliyah, komplit universalnya Al-Qur'an, itu tidak ada satu persoalan pun yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya kan, semuanya, seluruh aspek kehidupan manusia itu disebutkan oleh Al-Qur'an. Nanti akan kita bahas lah kalau kita lanjutkan, kan kalimatnya ma farratna fil kitabi min syai'. Bandingkan dengan tadi kitab Zabur, jumlah suratnya lebih banyak dari Al-Qur'an, 150 surat. Tapi komentarnya Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, itu beliau mengatakan dari 150 surat itu tidak mengandung hukum-hukum, hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kan dengan Al-Qur'an kan gitu. Wallahu alam bisawab. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Semoga sedikit yang kita kaji pada malam hari ini bisa mengokohkan keimanan kita tentang para nabi dan rasul itu, mengokohkan keimanan kita tentang satunya pokok-pokok agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi dan rasul itu. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kalau ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.